wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Rosadia Natalia dari kelas D dengan 230951111. Jadi pada penugasan pertama di mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Babi ini, aku akan mengajak teman-teman untuk mengobservasi salah satu peternakan babi yang ada di Kabupaten Bangli, yakni milik Pamade. Baik, jadi ada beberapa hal yang akan saya observasi di peternakan babi ini, meliputi jenis kandangnya, jenis babi, serta jenis pakan dari babi itu sendiri. Peternakan yang saya datangi ini berlokasi di Desa Tembuku, Bangli, yang dimana peternakan ini adalah milik dari Pamade Tokal dengan jumlah babi kurang lebih sebanyak 23 ekor yang terdiri dari 5 induk betina, 2 pejantan, serta 16 anakan. Dimana dari jumlah babi tersebut, peternakan ini tergolong ke dalam peternakan skala rumah tangga. Untuk jenis babi yang pertama yaitu adalah babi jenis Landrace, di mana dikutip dari BPPP Kupang tahun 2024, babi jenis ini berwarna putih dengan bulu halus, tubuhnya panjang, ramping dan juga proporsional, kepala kecil agak panjang, dengan telinga panjang menyutai ke depan dan juga kaki kuat dengan paha besar dan tumit yang kokoh. Ini merupakan contoh dari pejantan jenis Landrace. Terlihat bahwa salah satu ciri yang khas yaitu telinganya menjuntai ke arah depan. Babi tipe Landrace sangat banyak ditemukan di peternakan ini. Karena babi jenis ini memiliki pertumbuhan yang sangat cepat, serta kualitas dagingnya pun sangat tinggi, dengan tekstur yang lebih lembut dan kandungan lemak yang lebih rendah. Di peternakan Pamade Tokal didominasi oleh babi jenis Landrace. Jenis babi yang kedua yaitu adalah babi Hampshire, di mana dikutip dari Besung tahun 2023, babi ini tubuhnya hitam dengan garis putih di bahu dan kaki depan, tubuhnya besar, berotot, punggungnya seperti busur, telinganya tegak, kepalanya panjang, dan juga moncongnya yang kuat. Jenis babi yang ketiga yaitu adalah Petrain, di mana dikutip dari Gunawan tahun 2025. Jenis babi ini kulitnya berwarna putih dengan bintik-bintik hitam, sedangkan pada babi dewasa tubuhnya berotot dengan punggung dan paha yang sangat berkembang. Babi ini lebih sensitif terhadap stres dan lingkungan yang ekstrim. Jenis babi selanjutnya yaitu adalah Duroc, di mana dikutip dari Purex tahun 2022. Babi ini berwarna merah yang bervariasi dari merah terang hingga merah tua, telinganya berbentuk setengah terkulai atau semi-lobe, dan kulitnya lebih tebal jika dibandingkan dengan ras babi lainnya. Di peternakan Pamade Tokal ini terdapat total 23 ekor babi, di mana terdiri dari 10 ekor Landrace, 1 ekor anakan Hampshire, 6 ekor Petrain, dan juga 6 ekor Duroc. Peternakan Pamade Tokal ini, sistem kandang dirancang untuk menyesuaikan kebutuhan setiap jenis babi, mulai dari anakan hingga babi dewasa. Tipe kandang yang digunakan diantaranya ada kandang baterai atau individu untuk penggemukan, kandang baterai atau individu untuk indukan, dan juga kandang koloni atau kelompok untuk anakan babi. Untuk tipe kandang yang pertama yaitu ada kandang baterai atau individu untuk penggemukan, di mana kandang ini diperuntukkan bagi babi yang sedang dalam fase penggemukan. Dengan desain individu, setiap babi ditempatkan dalam satu ruang tersendiri sehingga memungkinkan kontrol pakan yang optimal dan meminimalkan adanya persaingan antar babi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi konversi pakan menjadi daging. Ukuran kandangnya biasa disesuaikan dengan berat badan pada babi. Dikutip dari Rachman tahun 2022, misalnya untuk babi dengan berat 35-80 kg, luas kandangnya sekitar 1 meter persegi per ekor. Tipe kandang yang kedua yaitu ada kandang baterai atau individu untuk indukan, di mana kandang ini dirancang khusus untuk induk betina yang sedang bunting atau menyusui. Desain individu memberikan ruang yang cukup bagi individu untuk bergerak dengan nyaman.
serta memudahkan dalam pemantauan kesehatan dan juga proses kelahiran. Dikutip dari Besung tahun 2023, biasanya jenis kandang ini berukuran 2 x 1,5 x 1 meter. Jenis kandang selanjutnya yaitu adalah kandang koloni atau kelompok untuk anakan, di mana setelah disapi dari induknya, anak babi ditempatkan dalam kandang koloni atau kelompok, sehingga kandang ini memungkinkan anakan untuk bersosialisasi dan bergerak lebih bebas. Di mana dikutip dari Rumah Ternak tahun 2024, kandang jenis ini penting untuk perkembangan fisik dan juga mental mereka. Kepadatan kandang disesuaikan agar setiap anakan memiliki ruang yang cukup. Dikutip dari Rachman tahun 2022, biasanya sekitar 0,75 meter persegi per ekor untuk anakan dengan berat 35 sampai dengan 50 kg. Seluruh kandang di peternakan ini bertipe terbuka, sehingga memungkinkan cahaya matahari masuk dan sirkulasi udaranya tetap lancar. Hal ini penting untuk menjaga kesehatan babi, mencegah kelembapan berlebih, serta mengurangi resiko penyakit akibat lingkungan yang tertutup. Peternakan Pamadetokal, pemberian pakan babi disesuaikan dengan kebutuhan gizi pada setiap tahap pertumbuhannya. Bahan pakan yang digunakan memanfaatkan sumber daya lokal yang mudah ditemukan dan bernilai nutrisi tinggi. Pakan utamanya terdiri dari dedak padi, ampas tahu, batang pisang cincang, dan juga tepung ikan. Dengan kombinasi bahan-bahan tersebut, pakan di peternakan Pamadetokal mampu memenuhi kebutuhan nutrisi babi secara seimbang, sehingga mendukung pertumbuhan yang optimal dan menjaga kesehatan ternak. Di peternakan ini, kesehatan ternak merupakan aspek penting yang selalu dijaga, di mana pengobatan dan pencegahan penyakit dilakukan secara teratur dan juga terencana untuk menjaga produktivitas dan menurunkan angka kematian pada babi. Langkah awal dilakukan melalui vaksinasi rutin untuk mencegah penyakit seperti kolera pada babi dan pneumonia enzotik. Selain itu, babi juga diberikan suplemen vitamin dan mineral untuk memperkuat daya tahan tubuhnya. Apabila babi menunjukkan tanda-tanda seperti demam, lesu, dan juga diare, apabila terdapat tanda-tanda tersebut, maka dilakukan tindakan pengobatan dengan berbagai jenis obat yang sesuai. Berikut beberapa obat yang digunakan diantaranya. Yang pertama ada amoxicillin dan juga oxytetracycline, di mana obat ini digunakan untuk mengobati infeksi saluran pernafasan dan juga pencernaan. Obat selanjutnya itu ada ivermectin, di mana digunakan untuk mengendalikan investasi parasit internal dan juga eksternal pada babi. Selanjutnya yaitu ada vitamin dan mineral, di mana penggunaannya bertujuan untuk menjaga kesehatan, meningkatkan pertumbuhan, reproduksi, serta efisiensi produksi daging. Berikut ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan dalam penyusunan penugasan ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.